Yes, senang banget akhirnya masuk sampai episode 3 juga kita ya. Kirain kemarin cuma 1 episode aja, tapi nih satunya udah mulai telat-telat nih kayaknya belum datang. Paset. Semangat banget Kenapa, iya. Pak? Papa soalnya seneng banget. Ada film horor yang Papa tonton tapi menghibur. Sampai beli ini loh, beli ST ini ya. Jadi kalau mau pikir ini Iklan ya? terserah lah. Tapi paset. Paset tuh apa sih? Belum tahu ya. Suaminya buset. Ini sebenarnya beda program. Kalau ini kan bersama Bapak ya. Jadi nonton film Indonesia bukan Dead Jokes karena beda platform ya kan. Oke. Jadi bokap gue lagi seneng banget gara-gara kemarin tuh kita habis nonton film yang lagi rame banget di semua sosial media, di Twitter, di Instagram, TikTok, adalah Siksa Kubur. Dan sepanjang episode ini kita akan menyingkat Siksa Kubur ini dengan SK ya. Gimana Pak menurut Papa? Tunggu, minum dulu. Oh, minum. Dinikmatin dulu. Ini terlalu Soalnya paset. Oke, seneng banget. Kayaknya di episode kali ini nih vibes-nya benar-benar vibing ya. Meskipun kita kan membahas film yang cukup membuat gue agak sedikit rugi nontonnya karena tutup mata terus gitu ya. Ada SK, Siksa Kubur Baik. Kenapa tutup mata? Artnya di situ harus lihat terus, buka mata. Artnya justru kalau orang Indonesia nonton horor tuh sukses tutup mata, Pak. Ini lu nontonnya dari kecil gini. Oke, biasa kita intro bicara ekspektasi kan. I think this is your first Joko Anwar's movie ya. Joko Anwar tuh pernah bikin banyak sih filmnya. Zaman dulu tuh ada Janji Joni. Papa pernah tahu nggak Janji Joni? Enggak. Mengabdi Setan 1, 2. Sorry to say. Terus Siksa Kubur. What's your expectation? Ya waktu masuk itu ya Papa plongkan diri aja dulu. Tapi berhubung ini tidak ada judul-judul yang sequel prequel, expectation-nya adalah yang pertama, film ini harus bisa menghibur Papa gitu loh. Kalau soalnya Nonton adalah serious business ya. betul. Rada-rada grogi. Karena kemarin banyak yang komen. Kira-kira begitu. Pasti Anda tahu yang kurang ngerti ya lihat di video sebelumnya. Episode sebelum ini apa yang akan ditonton itu yang berjudul Siksa Kubur. Ya, yang judulnya pun lumayan tanda tanya. Ya, tanda tanya besar. Apakah iya segitunya? Jadi ya kalem dulu. Anyway, jadi expectation-nya kayak plongkan diri dulu aja, nggak ada expectation lah. Pokoknya yang 2 itu yang saya pentingkan ya. Suasana bioskopnya juga kayaknya ngebangun mood-nya ya, kayak kursinya enak, bisa diselonjorin. Ternyata ya si GV tuh punya Golden Studio atau apa, pokoknya ya enak lah gitu, ada selimutnya dan semuanya. Jadi itu kayaknya ngebangun juga gitu. This is very serious business nih nontonnya gitu. Ya, itu mendukung dalam arti kata relax ya, supaya saya bisa menilai dengan jernih ya. Filmnya. Secara pribadi, jadi bukan menilai untuk publik. Waktu dimulai film ini, kalau menurut pandangan saya rada gloomy dalam arti kata dark setting gitu loh. Tapi genre-nya memang film horor ya, apa yang sutradara mau gitu. Tetapi setelah saya lihat gloomy-nya langsung hilang. Karena apa? Karena actingnya acting dari actors itu yang membawa wow banget gitu loh. Karena dimulainya itu di dalam dapur, di dalam kayak apa bakery gitu ya. Exactly, dalam dapur bakery itu. Jadi belum lihat suasana luarnya, tapi begitu dia masuk ke bakery shopnya itu, kelihatan luarnya like wow, oke banget nih settingnya. Iya. Karena kita harus akhirnya dibawa untuk mikir, nih ceritanya tahun berapa sih ini? Gitu. Bahkan sebenarnya kalau buat aku ya nonton, karena expectation-nya adalah sebelumnya tahun lalu nonton Pengabdi Setan 2 yang negangin banget, dan ibarat film horor itu diandaikan sebagai mobil gitu ya. Sebenarnya film-filmnya Joko Anwar terutama Pengabdi Setan 2 kemarin itu ngerasanya kayak mobil tuh Mercedes gitu loh, Pak. Tetap horor tapi berkelas gitu loh. Mahal shotnya, bener-bener bercerita, terus juga warnanya tuh dia pokoknya punya ciri khasnya sendiri. Dan Joko Anwar tuh menurutku ya, dia nggak takut untuk ngasih gelap gitu loh, yang mungkin aku bahas di segmen selanjutnya ya. Kalau menurut Papa itu yang Papa terima adalah itu menjadi tren dia gitu. Dalam film ini sudah Papa lihat trennya yang dia mau membawa ya. Langsung Papa pikir ada satu film luar ya yang kayaknya nih begini nih dia mau bawa nih ininya, stylenya, yaitu film-film suspense dan kadang horrifying. Tapi bukan horor. Horrifying ya horor loh. Oke. A little bit horrifying. Oke. Milik Alfred Hitchcock.
Itu Alfred papa, Hitchcock. ya itu papa lihat banget karena kelihatannya kayak ini tahun belum bisa dibilang gitu karena motornya kayak baru-baru, tetapi kayaknya itu luar biasa sekali. Yang saya lihat karena rada-rada old style di luar bakery itu. Ini yang luar biasa. Old style tuh maksudnya ngomongin kayak era tahun berapa nih? Exactly, gitu iya, ya. iya. Tapi sebelum aku lanjut, aku juga mau ngomong bahwa sebenarnya pas bakery itu, karena kan aku nggak ngulik sama sekali Siksa Kubur ini sebenarnya tentang apa. Bahkan aku nggak nonton trailernya. Itu tuh dibuka dengan sangat bright gitu loh. Happy family-nya dan actingnya tuh kayak Happy Salma sih. Aku udah tahu ya memang dia teater dan selalu mainnya keren. Fahri Albar juga. Cuman gila ini kok bright banget ya. Kayak naik roller coaster tuh biasanya kan dia pelan-pelan dulu. Tapi rasanya ini tinggi banget nih. Kalau udah setinggi ini mau dibawa jatuhnya seberapa? Aku malah bayangin sebenarnya Siksa Kubur tuh apa jangan-jangan dia punya bakery nggak laku, terus dia pesugihan, abis itu terus keluarga yang bahagia ini tuh hancur karena pesugihan itu. Which itu kan Indonesia banget ya cerita kayak gitu ya. Dan itu karena bener-bener seamless, semua tuh kayak dramanya nyambung banget, harmonis banget. Ini beneran film horor nih gitu ya. Sampai ya kejadian itu. Anyway, lanjut. Tapi hebatnya di situ kalau menurut Papa. Karena kita belum bisa berandaian ini filmnya kayak film apa, ceritanya apa nih gitu. Kita menyangkutkan dengan judulnya gitu loh. Kayak, where's this going? Yes. Dengan cerita ini. Tetapi terus kayak buyar banget. Karena apa? Karena kita ngikutin actingnya. Itu yang Papa sudah pernah sebut. Itu banyak sekali ininya. Cara shotsnya. Yes. Yang wow banget dan nggak kaku, dalam arti kata dengan berbagai angle itu ada shots yang lepas, maksudnya nggak continuous atau beberapa kamera. Berarti editingnya dong juga jago. Bukan soal editing, acting daripada actors itu nyambung semua gitu loh. Emosinya ya. Yes, like wow, ini kayak ya itu tadi yang kamu bilang kelas banget nih kayak. Bukan Mercy lah itu kayak udah mulai Jaguar ini. Enggak Jaguar dong, jadul banget. Rolls Royce. Itu yang membuat kayak oke, gue lagi bisa relax nontonnya caranya berrelax gini. Terus filmnya yang buat tonton begini like wow, experience-nya udah mulai kayak mengundang gitu. Tetapi ada tetapinya. Tetapi masih ragu juga karena yang sudah saya pernah alamin awalnya juga keren gitu loh. Awalnya keren. Jadi nggak expectation saya jangan ditinggi-tinggiin dulu deh gitu. Let it flow from zero naik ke atas kayak suatu chart atau grafik dengan emosi saya pelan-pelan jangan tiba-tiba buang terus naik turun lagi. Tapi inget gak sih Bapak kayak di awal tuh aku udah colek-colek shotnya banyak gitu. Iya. Terus baru awal di Toko Roti itu kayak actingnya gila actingnya gitu ya. Actingnya gila dan ini dia like membawa suspense itu ya. Dengan suspense anak ngobrol aja itu kayak ada kayak ada suspense banget gitu loh kayak nanti ada. Iya. Jadi kayak kita mikirin nih nanti hantu muncul lah. Iya. Dari mana nih? Soalnya bakery-nya juga kayak old style tempatnya, tapi terlalu cepet umpamanya tiba-tiba keluar horor gitu. Tiba-tiba ceritanya kayak nyambung ke gila ada 3 orang masuk, ada orang satu lagi masuk kayak. Ngomong-ngomong ada yang belum nonton di sini, jangan terlalu spoiler. Jupe belum nonton, habis itu mau nonton dia. Kayak langsung Papa bilang, this is a nice movie. Karena udah membawa emosi itu gitu. Jangan lupa juga dialognya. Yes. Dialognya. Karena kan ini ya nonton judulnya SK gitu. Berarti it's a horror movie. Dibuka dengan keluarga yang harmonis. Wow, ini pasti gue mau dibawa jatuh abis nih. Jadi psikologisnya tuh nyari apa nih yang alert. Tiba-tiba ada bilang, oh iya ada toko donat di sebelahnya. Oh dari Amerika, ini kayaknya gue tahu nih maksudnya apa gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang begitu nggak lama setelah dialog itu ada orang masuk mau rampok, tiba-tiba ada satu juga yang actingnya keren banget itu kita harus memberikan apresiasi ya biar nggak salah namanya buat Mas Afriana Risandi. Itu adalah yang pakai headphone. Ini. Mulai horor ngelihat ekspresi dia. Itu bukan horrifying, itu suspenseful banget. Kayak membuat kita bertanya-tanya gitu loh. Terus kita berandai-andai
nih orang ini kayaknya sih akan begini gitu loh. Kayak kita punya ide sendiri di Boleh cerita gitu. di-share dong biar yang nonton nih akhirnya juga ya belajar sedikit gitu ya. Bedanya suspense sama horrifying itu apa sih? Sebenarnya gue sih yang nggak ngerti. Ya, Suspense, horrifying horrifying itu membuat kita ngeri, tetapi suspense itu membuat kita berdebar-debar gitu loh. Kalau horrifying bisa kamu begini, tetapi suspense tetap melek gitu. Pengen tahu gitu. Oke. Ya, soalnya bukan expect setannya dulu keluar. Berarti suspense tuh awalnya ya, suspense ya. Papa harus bilang di depan sih. Dari awal sampai akhir, man, I was entertained. Benar-benar dihibur. Shockingnya, begitu udah biasa lah kalau kita udah mau kredit ya. Kredit. Film itu mau muncul kreditnya. Ya muncul sutradara duluan kan. Begitu muncul, gile Mac, gue terheran-heran. Kenapa? Sutradara menyutradarai, menulis skrip, sama mengedit film like wow. Ini if I have to say nice thing, kalau perlu bukan memuji ya, tetapi appreciate yang namanya Joko Anwar ini luar biasa. Keren banget Karena sih. 3 responsibility di film itu yang benar-benar membawa suatu film mengentertain dari awal hingga akhir. Yes. Terus filmnya kategorinya horror. Like what? Moving on dari yang opening, ya udah kita ke hook di awal. Everything was perfect about the opening. Terus akhirnya kan kita nonton throughout the movies. Mungkin aku mau nanya, kalau dari Papa, yang membuat film ini tuh jadi kayak, this is the trend. Apa? Karena aku juga ngerasa kayak ini beda loh film ini. Gitu Yes, ya? beda. Yang Papa lihat di film ini, menurut penilaian saya, mau dibawa ke suatu suasana karena tidak mau menjurus ke agama. Ya. Oke, jadi menarik. it's fully an entertainment film untuk menghibur, ya. Walaupun kayaknya menjurus ke agama, tetapi tidak. Karena apa? Ini kayaknya di dunia lain gitu loh. Ya, karena di cerita itu, Papa pikir itu sekitar tahun 60-an, tahun 70-an. Jadi kita tuh ya. kayak nebak-nebak ini negara mana ya? Ini tahun berapa ya? Eranya kapan ya? Iya. Kayak diawali dengan tahun 60-an, 70-an. Tapi tiba-tiba muncul ada Land Cruiser. Berarti bukan 60-an dong. Itu tahun 90-an. Iya. Land Cruiser yang bukan yang zaman dulu. Iya. Ya, yang sekarang yang SUV. Langsung Papa pikir, oke, kalau lo bisa seneng yang namanya film-film Avengers yang nggak ada di bumi ini. Iya, jadi mungkin alternate universe. Exactly. Jadi kayak yes, another universe created by the creator gitu. Iya. Jadi ngerti Papa. Oh, ini yang dia mau bawa. Umpamanya orang mau bilang, oh ini kayaknya menjurus ke sini terus ke satu agama tertentu atau tahun tertentu nyindir siapa gitu ya. Nggak bisa, karena umpamanya kita bilang Iron Man menyindir Presiden Amerika, umpamanya what? Nggak pernah ada. Ini hanya fully entertainment gitu loh. Hanya untuk menghibur. Kamu merasa terhibur ya terhibur. Kalau enggak ya enggak. Jangan ada opinion lain yang menyangkut berbagai pembicaraan. Tapi gitu. Sebenarnya menarik banget sih karena ini juga menjadi current issue di mana kemarin sempet si Mbak Gina Esnur yang bikin Dua Hati Biru ada keresahan gitu loh. Ini kenapa sih kok horor Indonesia justru kayak kental banget dengan satu agama tertentu gitu. Jadinya blasphemy. Mungkin kebetulan yang bikin juga pemeluk agama yang sama, tapi kan sebenarnya ini kan kayak menistakan satu agama tertentu gitu loh, kayak sampai ada yang di-ban juga Pak film nggak boleh tayang karena dari visualnya dari apa. Tapi kita bicara ini tuh aku jadi sadar sih bener, karena aku ngerasa juga sepanjang film tuh nggak ada yang kayak misalnya gini loh, yaelah WhatsApp aja kali, emang sekarang nggak ada smartphone. Yaelah Gojekin aja kali, emang sekarang nggak ada ojek online gitu. Karena ini it's a completely kayak universe itu kita dibangun di imajinasinya Mas Joko Anwar gitu loh. Ya lu terserah lu mau bilang ini Indonesia di era tahun 60-an, tapi tiba-tiba muncul itu ada ini gitu. Yang Land Cruiser SUV lu, apa shock kan lu? Oke, terus langsung ngerti. Saya pikir saya ada di posisi ini untuk menikmati film ini. Tapi saya harus bawa ke ibaratnya dunia lain gitu loh, imajinasi saya. Jadi sebenarnya di saat ini Papa udah masuk ke ini loh, udah masuk ke dunianya dia. Exactly. Nah, kayak kita nonton Avengers, jadi kita udah di dunia lain, jadi bisa terima film itu gitu loh. Kayak umpamanya ada yang komplain,
loh kok ini ada Iron Man sih, ada Superman sih? Lo keluar aja dari bioskop sini. Ya kalau nggak suka nggak cabut. Ya karena entertainment-nya ya ini gitu loh. Bahkan sebenarnya film si SK ini ya, dia bilang ya terserah kamu mau percayanya apa. Itu tergantung kepercayaan kamu. Exactly. This is the maybe kayak kelebay tapi this is the real entertainment sih. Dan yang mendukung itu, soalnya ini film cover satu era ya di mana ada 2 anak kecil. Ya boleh dikatakan masih remaja lah ya. Terus disambung dengan era yang kira-kira 10 tahun atau 15 tahun kemudian. 2 anak ini juga yang dicerita gitu loh. Jadi umpamanya saya terima itu sebagai tahun 60-an atau 70-an walaupun tiba-tiba muncul Land Cruiser yang usia 90-an Land Cruiser. 15 tahun kemudian kemungkinan ya tahun 85 atau tahun 90 lah maksimum kan. Tahun 90-an tuh ya. 90. Yang akhirnya dikonfirm itu tiba-tiba keluarin smartphone gitu. Smartphone nggak ada di tahun 90-an. Harusnya 2010-an gitu kan. Iya, paling nggak 2005 lah paling cepat. Ya. Maybe, I don't know. Jadi dikeluarin smartphone langsung, I was right. Jadi dia mau kita jangan berpikir ini di dunia kita gitu. Jadi pada akhirnya itu kayak statement yang dikomunikasikan subliminally dari visualnya, dari set yang dibangun untuk set the rules bahwa ya terserah gue di sini mau ngomong apa yang mau gue sampaikan, ini film gue tanpa dengan harus mempertontonkan teknis-teknis yang berlebihan maybe atau misalnya kayak kelihatan banget ya. Dan tidak menjurus. Yes. Itu yang paling penting. Tidak menjurus ke suatu itu penting banget. Penerimaan atau fenomena yang biasa di panas-panasin. Tapi ini hanya menjurus ke this is a pure entertainment film gitu loh. Untuk mengentertain, menghibur. Dan memang akhirnya terhibur. Man, I was entertained. Kelihatan lah kita semangat sekali ngobrolin gitu ya. Karena senang. Mas Joko Anwar dan semua timnya, pastinya nggak cuma Mas Joko Anwar, tapi ada juga tim yang support ini semua untuk terjadi gitu ya. Bener-bener serve the needs of the story. Aku tuh kaget loh, Reza Rahardian maksudnya yang biasanya menjadi kayak, wah ini itu ibaratnya nih yang sebagai netizen, kayak wah jualannya filmnya. Dia baru keluar, mungkin udah filmnya berjalan beberapa lama, baru keluar. Itu tuh kayak tim bola mungkin, ibaratnya dia punya Messi gitu, tapi dikeluarinnya menit 40 gitu. Nggak dijadiin kapten di awal gitu ya. Tapi emang kebutuhan story-nya tuh itu. Dan itu ditambah, Rezanya baru keluar nih gitu kayak, oh iya dia main deh. Aku sempet lupa loh Reza Rahardian main itu, kayak saking kebawanya gitu ya. Dan sebagai aktor juga sih sangat amazed banget ketika Reza Rahardian memerankan Adil. Tidak hanya memerankan ya udah gue meranin, tapi apa tuh, dia tuh sama cara ngomongnya, cara gesture tubuhnya kayak Adil kalau udah gede ya begitu. Cara ngomongnya sama, gila loh. Kayak takut-takutnya sama kakaknya, vibes-nya. Terus yang jadi Sita, Faradina Mufti juga, aduh actingnya bagus banget ini benar-benar. Dan bukan mereka aja yang versi mudanya mereka, si siapa namanya? Ya Widuri Putri yang cewek ya, yang perannya si Faradina Mufti itu. Itu gila ya, parah ya bro. Like bisa dikatakan flawless. Gue nggak bisa dapat sesuatu yang kayak mau kritik dia, nggak bagus nih orang gitu. Ya udah emang gitu. That's my expectation gitu. Sedikit. Mungkin kita harus move on ke scene. Favorite scene. Aduh, aku banyak sih aku. Aku mulai dulu satu-satu, Pak. Ada satu my favorite scene adalah bahwa horor tuh nggak harus horor gitu ya. Tapi ada satu scene di mana kemunculan Ibu Christine Hakim sebagai Ibu Nani itu tuh serem banget. Yang tiba-tiba dia muncul gitu loh. Kayak kan Sita terus kameranya kan terus sepersekian detik tuh aku tuh sampai lupa Ibu Nani ini kan bukan hantu. Ibu Nani ini orang beneran, tapi gue takut nontonnya gitu. That was one of my favorite scenes. Papa? Yang waktu anak 2 ini masih kecil nih? Iya, bukan masih kecil, masih remaja. Ya. Waktu mereka mau masuk ke gua itu loh. Oh iya, itu juga. Ada jalan keluar, tapi yang satu yang nggak ketemu problem lewat gua, yang bisa ketemu problem harus lewat jalan gate resminya. Kemungkinan ada problem situ. Tapi gua pikir gini, gile, lo ngajak gua masuk gua, problem juga lagi. Gua aja nonton problem kok. Di gua tuh ada apa lagi lo gitu.
What? Nah itu yang bisa membawa kita like, wow, kayak kita masuk juga gua. Iya. Jadi kita terlibat gitu loh, kayak lu tuh mendingan milih yang ini gitu loh. Tapi kamu nutup mata kan di situ. Kalau papan harus nikmatin. Gini. Goanya tuh serem banget. Emang beneran serem tuh gua tuh. Tips. Tips. Kalau nonton film horor, ngeri ya, tapi pengen lihat terus. Soalnya pasti bagus nih atau sayang nih kalau gue tutup mata. Itu mendingan pikir gini, oh ini dibikin orang-orang, ini film gitu loh. Tapi jadi nggak seru. Ya nggak apa-apa, pokoknya lihat aja gitu. Dibanding dengan tutup mata. Padahal di situ ininya ceritanya. Tapi ya gitu, sepanjang aku nonton film horor tuh ada mungkin yang salah satu serem tuh apa ya? Shutter ya kan, terus Sixth Sense kalau luar negeri. Baru pertama kali aku mengakui bahwa oke, gue nggak bisa lihat scene ini. Yaitu di film si Siksa Kubur ini. Yang pas Adil, pokoknya keywordnya adalah Adil mandiin jenazah. Yes. Bukan masalah apa, bukan takut dikagetin. Itu apa setnya tuh kayak beneran gitu loh. Dan bisa bayangin. Walaupun ini sebenarnya nggak mengcopy karena nggak ada film lain seperti itu. Inspired by atau reference-nya, correct me if I'm wrong, Mas Joko, itu kayaknya film-film Thailand. Nggak, tapi itu sana tuh Mas Joko ada sini. Kayaknya film-film Thailand, tetapi di situ ya itu. Ya ini kan awal tadi bicaranya awal scene pertama yang serem itu apa yang masuk gua itu. Tetapi ya yang keduanya itu yang di kamar mayat itu. Mandiin itu ya. Ya. Kayak, oh gila nih. Kayak kita kebawa banget di situ kayak. Gua harus lihat nih, gue pengen lihat terus nggak mau tutup mata. Aku di tahap itu kayak ini bagus banget. Gue ngeliat tapi gue nggak kuat gitu. Bisa loh nonton film ya nggak kuat kayak, aduh nggak deh. Udah gitu dia masuk locker lagi. Terus masuk locker lagi. Locker yang membawa kita kayak di dalam locker gitu juga. Gila sih. Terus ngomong-ngomong soal locker tadi juga aku inget satu hal bahwa mungkin di film-film pasti yang sudah nonton filmnya Joko ya, Joko memang gitu, gayanya memang gitu. Tapi menurutku adalah kalau memang kebutuhannya adalah scene gelap, ya udah gelapin. Yang dia berantem, Sita sama Adil dewasa berantem, buset, mukanya nggak kelihatan. Maksudnya kita sebagai penonton yang maunya ya pop banget lah gitu ya, mukanya kasih lihat dong, Reza Radian mana mukanya gitu kan. Tapi ini gelap gitu, tapi tetap bisa ngerasa gila ya, getaran suaranya si Adil tuh bener-bener berasa sampai ke hati gitu. Emang lagi berantem nih kakak adik nih. Mungkin Adil juga menyembunyikan sesuatu. Oh mungkin memang Adil punya masa lalu yang buruk yang apa. Itu tuh nyampe semuanya gitu. Dan aku ngelihat cuplikan podcastnya Mas Joko juga ya. Dibilang Reza Radian mempersiapkan karakter ini bahkan sebelum dia masuk set. Cara jalannya apa semua itu he did the diligent work. Wah itu paling penting. Ya, paling penting sih. Selain Adil, menurut Papa, best performance. Meskipun ini best among the best. Ada yang seri. Itu performance-nya si Faradina Mufti dan Widuri Putri. Oh justru yang muda-muda ya? Ini mereka bukan best karena seri. Dan itu ya karakternya. Jadi sebenarnya nyambung juga dong ya? Sita yang kecil sama... Itu. Bukan hanya soal nyambung. Acting-nya man, like what? Scene yang favorit lagi dong Pak? Scene favorit. Si ininya, Mr. Selamat Harjo-nya ini. Scene-nya itu waktu di kamarnya kita dibawa untuk tanda tanya siapa sih ini orang gitu loh. Kayak akhirnya kita mengerti. Terus yang pas kapan? Dia mau dijemput sama anaknya? Enggak ya betul. Sebelum itu. Iya. Ya, karena dia mau di treat yang spesial. Karena ceritanya dia orang berada lah. Yeah. I'm a special guy, lu harus treat gue differently secara khusus. Tetapi dia actingnya itu terus dia membawa kita kayak so tahu juga nih orangnya. Itu dia yang like Papa langsung ke bawah. Oh, gue udah merasa ini orang so tahu banget nih, kayak boleh dikatakan pase. Saya appreciate dia aktor yang senior, tetapi bukan hanya sekedar appreciate aktor senior, tapi appreciate banget dia tetap mempertahankan acting yang bagus sebagai aktor gitu loh. Cerita film itu terfokus ke dia sebenarnya. Di samping dua karakter kakak beradik ini, si Putri sama si Adil. Ini menjadi mainnya si karakternya Selamat Raharjo itu gitu loh. Jadi kayak itu menarik sih bahwa nggak kepikiran ya. The universe revolves ya around si dia karena memang dia penyebab masalahnya ya. Iya. Dari awalnya tuh waktu Papa ngikutin dia acting di kamarnya itu like dia terfokus ke sini dan makanya dia punya cerita di zaman dulunya. Walaupun gak dikasih lihat, dia orang yang di dalam Land Cruiser itu gitu. Jadi kita asal nonton film tuh harus cari artnya, men. Artnya. Art filmnya. Itu yang membawa kita menikmati film.
oh oke, gitu loh. Jadi lu bukan hanya ngeliat aja gitu terus bagus. Pikirin gitu loh, jangan malas mikir dong asal nonton film. Ada aku mikir nih scene di mana climax dari movie itu, dari film itu, climaxnya yang membuat kita waktu menjurus ke scene itu masih bertanya-tanya nih gimana nih akan diperlihatkan kayak apa nih spoiler alert di dalam kubur itu. Yang sebenarnya dari dia di dalam kita masih dibawa bego. Lo ngapain di dalam kuburan gitu loh? Hanya mau membuktikan sesuatu. Itu kan udah dead. Sorry to say, dead ceritanya. Ya, tapi ngapain? Tapi dia mau membuktikan. Ini yang papa langsung pikirin. Gila, nanti dia mau bikin kayak apa nih? Gitu loh. Nextnya arahnya kemana gitu. Karena kalau misalnya jadul banget ya. Untuk menghibur gua, nanti si cewek ini lihat apa gitu. Gua soalnya harus lihat juga. Kan gua penonton. Iya. Itu dia. Jadi kayak nunggu gitu lah. Bener sih. Banget. Soalnya mikirin gua pengen lihat gitu loh. Arahnya mau dibawa kemana gitu. Ini sedikit spoil ya. Tetapi ini harus disampaikan. Nggak mengecewakan. Apa yang akhirnya dipertunjukkan di dalam kubur itu. Nggak kayak kalau mau bilang norak juga enggak. Iya. Karena ini orang Indonesia yang bikin gile kayak udah ya itu tadi udah akhirnya jadi Rolls Royce men. Ya, dari Mercy naik ke Jaguar sekarang terus akhirnya di scene itulah ternyata Jaguar ditukar tambah menjadi Rolls Royce ya. Karena itulah yang akhirnya ini dia gitu. Ini yang mau dibuktiin ini cewek. Dan luar biasanya terus akhirnya dibawa ke ya udah lo sebagai penonton lo appreciate aja karena ini kembali lagi yang tadi ini bukan dunia kita nih. Ini ceritanya di dunia lain gitu loh. Jadi appreciate aja entertainment itu mau endingnya kayak apa ya itu pikirin sendiri. Maksudnya ending dalam arti kata ini mau diteruskan kemana atau apakah ini ada sequel itu terserah Anda gitu. Tapi enak, ujungnya tuh enak. Iya, bener, endingnya enak banget gitu. Aku banyak yang kamu sempet tanya sama Papa ini kayaknya ngambang nih Pak endingnya. Nah, oke. Jadi off the record kita lah ini sebenarnya pembahasan ke ini ya, segmen berikutnya tapi nggak apa-apa kita bahas aja di situ. Gue mencoba untuk kayak ya ada positifnya ada juga kritiknya lah gitu kayak pas terakhir tuh gue excited kan aku seneng gitu kayak tapi nggak boleh terlalu excited kan jadi kita harus kritis juga gitu aku tuh kayak pengen kritis tuh lo kenapa bikin gantung gini men karena orang-orang Indonesia tuh majority gitu kayak suka yang udah closure ibaratnya kalau musik tuh jreng selesai gitu loh kenapa lu bawa kayak gini pak gitu tapi justru papa punya pandangan lain terhadap itu ya punya pandangan lain which ya karena karena akhirnya kita mengerti this is karena udah lewat itu nggak lama setelah kita lihat itu tadi climax itu dari film itu yang papa tunggu-tunggu itu ya terus akhirnya nggak lama kemudian ending kan, jadi end. Jadi ya kayaknya yang bikin film tuh kayak this is it gitu loh. Gue udah kasih nih hidangannya nih, udah jadi, udah jadi. Nggak ada lagi, udah komplit. Inilah dia gitu loh. Nah, itu yang papa lihat. Oke, that's it. Jadi udah nggak kayak wah gue harus kayak mikir. Setelah itu apa yang nggak ada lagi gitu loh. Karena dia udah buktiin. Si cewek ini udah membuktiin apa yang dia mau buktiin gitu loh. Sudah mendapat penjelasan dari apa yang dia berharap untuk buktiin. Gitu. Mau itu penjelasannya negatif di dia atau positif di dia, udah gitu. Dia udah lihat. Kalau yang aku ngerti, dia sebenarnya udah mati. Sita dan Adil tuh udah mati dia. Pada saat yang kuburan pertama. Jadi begitu film yang timeline-nya begitu setelah itu adalah momen hallucination dia pas mati. Walaupun reference ke film yang bukan horor, ini sama dengan ini bahkan papa waktu nonton itu kebawa kayak mikir ini kayak film apa? Shutter Island, Jumanji, film pertama. Ya, karena film pertama. Gue tahu nih teori mau mana ya. Film pertama terus dia dewasa kan? Tiba-tiba dewasa? Iya, dewasa mau dibawa kemana nih ceritanya dia mau jadi apa nih? Tiba-tiba jadi anak kecil lagi. Papa pikir dia mau bikin kayak gitu. Karena pas dia keluar itu
terang. Terus jadi dewasa kan? Heeh. Ya. Terus akhirnya masuk lagi ke situ si Iya. ini, Sita, ya. Yang papa pikir itulah akan terjadi, dia akan menjadi remaja lagi gitu. Ternyata enggak, ternyata cuman ceritanya yang dia kasih tahu bahwa oh ini dia gitu. Ini yang mau dibuktiin ini cewek, dan luar biasanya terus akhirnya dibawa ke ya udah lo sebagai penonton appreciate aja karena ini kembali lagi yang tadi. Ini bukan dunia kita nih. Ini ceritanya di dunia lain gitu loh. Jadi appreciate aja entertainment itu, mau endingnya kayak apa, ya itu pikirin sendiri. Maksudnya ending dalam arti kata mau diteruskan kemana atau apakah ini ada sequel, itu terserah Anda gitu. Tapi enak, ujungnya tuh enak. Iya, bener, endingnya bener. enak banget gitu. Kamu nggak sadar ya? Waktu si cewek masuk ke dalam kubur. Yang pertama kali. Iya. Oke. Dia mau membuktikan sesuatu kejadian. Iya. Ternyata dia kecewa kan? Iya. Dia keluar dari kubur kan? Udah pagi nih dia. Udah pagi. Ah. Terus diangkat oleh kakaknya. Adil. Si Adil. Oke? Lanjut hidupnya. Ya. Sebenarnya in reality itu dia ada di dalam kubur. Jadi dia bener-bener belum keluar itu. Yes. Itu menjadi penglihatan atau experience yang bukan nyata di dia. Oh, masuk akal lagi. Dia masih ada di situ. Tapi pertanyaannya, si Sita mati apa enggak? Ya enggak lah. Enggak mati ya? Dia keluar. Dia membuktikan. Tetapi dia terima pembuktian ternyata dari bener. experience dia. Oh, bener. Soalnya gue nggak perlu lanjut, gue nggak perlu bikin prequel. Jadi sebenarnya si Bu Nani nggak mati, Pak. Apa? Bu Nani nggak mati. Matilah. Nggak, Bu Nani Oh iya, betul. nggak mati karena yang menutup handphone terakhirnya itu Yes. adalah Bu Nani dengan cincinnya. Tadi aku lagi ngobrol sama temanku, menurut lu gimana? Menurut gue sih udah mati men gitu. Ya menurut gue juga, soalnya si Adilnya digigit kan sama ular. Asumsinya karena matanya dia ketutup. Waktu dia tarik. Waktu ditarik, matanya ketutup. Iya, waktu dia tarik yang cowok. Yang cewek. Adiknya itu. Iya. Asumsinya, Vin, kalau misalnya orang, pokoknya semakin dekat sama jantung atau pala ke atas digigit ular, udah pasti meninggal. Enggak, karena dia lihatnya malam-malam. Dia bukanya pagi-pagi, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin dia bisa hidup selama itu kalau digigit ular. Ya, makanya mati ceritanya. Hantu gitu. Enggak ya? Karena itulah yang akhirnya terfokus kayak tadi itu. Si cewek ini sudah mendapat pembuktian. Gue ngerti. Ya. Si Adil juga, kita pikir dia kasihan banget nih si Adilnya. Iya. Kan dia ngalamin ini padahal kagak. Iya. Ya? Karena cuma iya ada bener. di, Kasihan kenapa dia jadi ngalamin kehantu-hantunya gitu kan? cuman ada di otaknya si cewek itu. Iya bener. Ya? Iya bener. Dan akhirnya endingnya itu yang seperti kamu bilang. Iya bener. Aduh, seneng banget deh. Kali ini sangat terhibur dengan film SK. Dan pasti kalian juga terhibur. On a scale 1 to 10. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Bapak Dash. On a scale 1 to 10. Pak. Ya, ini seperti yang saya sudah sampaikan di episode berlalu. My opinion dengan scale ini tidak hanya Indonesianya. Jadi kita harus lihat juga mutu, quality film-film luar. Oh, jadi ini nggak jadi- cuma Indo nih. Tapi Yes. in general. In general, Oh, oke. as a film, supaya ada niat untuk lebih lagi. Oh, push. ya. Dia punya kebolehan masing-masing Ya. supaya naik gitu loh. Scale from 1 to 10, it's a 7.4. Kalau saya biar sama lah, supaya lebih mantap lagi ke internasional. 7,8. Mantap. Joko. Congrats for a quality of horror film yang dapat menghibur. Dan artnya ada, trennya ada. Itu yang boleh dikatakan luar biasa. Mantap.